Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan 36,57% anggaran proyek PSN diduga dipakai untuk kepentingan pribadi. Kepala PPATK menyebut dana itu masuk ke ASN, politisi, serta pembelian aset. Sedikit meluruskan menambahkan yang tadi Prof. Fahmi katakan. Ada tiga kejadian yang harus kita simpulkan. Memang pimpinan tertinggi waktu itu tidak niat. Nomor satu, ketika audit hampir selesai, saya dipanggil di dalam ruangan, sudah ada 2 menteri yang lain. Saya diperingati, apakah audit akan diteruskan atau tidak. Saya mengatakan, Pak Presiden, Bapak sudah janji mau menghapus mafia. Jadi 2 menteri yang lain memberi peringatan, jangan terlalu keras sama mafia, nanti memukul balik. Saya ngotot dengan mengatakan Bapak sudah janji dan audit sudah mau selesai gitu. Itu satu. Yang kedua, seorang menteri bercerita bahwa dipanggil oleh Pak Luhut Panjaitan. Kemudian di sana sudah ada Novanto dan diminta untuk menghentikan audit itu. Itu pasti ada persekongkolan tingkat tinggi gitu. Nah, yang ketiga, ketika audit sudah selesai, kan ada peristiwa satunya Papa minta saham, satu lagi mau melaporkan ke KPK kan. Saya ditelepon oleh Presiden supaya menerima utusan dari beliau, namanya Teten Mas Duki. Nah, Teten menemui saya jam 9:30 malam, mengatakan yang laporan ke KPK ditunda dulu. Yang diurus sekarang adalah ke MKD. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang nyata-nyata menghalangi proses itu. Sekarang adalah menjadi pertaruhan besar bagi pemimpin baru. Kalau betul-betul mau menyelesaikan ini, selesaikan. Dan jalannya banyak, apalagi sudah disiapkan segala macam oleh kejaksaan. Ya, Pak Jokowi nggak mau tahu, nggak mau dengar saya dan Pak Jonan. Kan Pak Jonan dipecat, saya dipanggil ke istana dan saya sudah jelaskan bahwa ini mahal sekali, tidak bisa dibayar. Tapi Pak Jokowi nggak tahu bisa, karena saya tanya, ini ide siapa sih Pak? Ide saya. Nah, sudah. Jadi ya apa yang sekarang terjadi sudah saya ingatkan, clear di sana juga Pak Jonan sudah bicara sebelum dipecat. Nah, jadi maksud saya ini kan dulunya itu kan Jepang pakai loan, ya kan, bunga 0,01%, ketika dinaikkan 0,5 saja 1,5 sudah teriak semua karena tidak bisa kita bayar waktu itu. Nah, itu yang membuat analisnya itu dari UGM sama dari UI. Nah, kemudian tiba-tiba diambil Pak Jokowi dikasih ke Cina, yang bantu itu dari ITB. Bunganya langsung berubah, hitung-hitungan keuangannya berubah. Tambah saya sudah bilang ya sudahlah, mau dibangun niat Presiden begitu ya ditanggung saja. Dan terakhir ketika konsorsium BUMN itu Wika ketuanya, tapi kemudian Wika angkat bendera putih sehingga diserahkan pada kereta api. Waktu itu saya tanyakan lagi kepada beberapa pihak, ini uang dari mana? Kalau uang kereta api tidak akan bisa membayar. Dan dia bilang, oh enggak, ini nanti uangnya lewat dari pemerintah. Nah, saya nggak tahu dari pemerintah maksudnya PBN atau apa. Ya sudah, jadi kereta api hanya cash saja, Pak, kasir saja. Tapi ternyata kan tidak. Tahun lalu pendapatan dari PTBA 6 triliun sudah diambil. Nah, nanti terus bagaimana? Nah, sekarang kalau keributan begini, ya saya setuju dengan Menteri Keuangan, yaitu urusannya Danantara, karena sudah diambil alih kan, kereta api ada di bawah Danantara. Nah, jadi saya juga sudah ingatkan bahwa ketika Sri Lanka tidak bisa bayar utang pelabuhannya diambil dan jadi pangkalan militer Cina di sana. Nah, kalau ini nanti tidak bisa bayar, apa Cina mau ambil? Enggak, mungkin Cina akan minta pelabuhan di Natuna misalnya. Apa kita mau kepikiran? Dan ini hal-hal yang sudah saya ingatkan, lalu kejadian. Terus gimana? Hari ini kan banyak pernyataan saya di YouTube, di mana muncul lagi. Itu sudah lama, dari 5 tahun yang lalu. Jadi ya, enjoy saja. Saya bilang, bertanggung jawab Presiden kok. Mungkin masih ada sekarang Pak Luhut, coba tanya. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah melihat sebuah cuplikan video yang cukup menarik. Akhirnya ini terbongkar, teman-teman. Ini salah satu kasus yang cukup menarik perhatian publik, di mana di 10 tahun pemerintahan masa Presiden ke-7 Joko Widodo, ya, dengan akhirnya para menteri ini buka-bukaan terkait dengan mafia-mafia yang cukup menarik perhatian publik, teman-teman. Nah, dengan terjadinya para mafia tersebut, tentu dalam hal ini bahwa memang
Ini sebenarnya pemerintah harus turun tangan untuk memberantas para korupsi tersebut, teman-teman, bukan malah melakukan pembiaran. Ya, sehingga ini secara tidak langsung, teman-teman, akhirnya ini buka-bukaan di media sosial. Dan hal ini apakah nantinya ini bisa diungkap secara terang benderang atau seperti apa? Dan kita percaya bahwa dengan adanya ini sudah mulai terbongkar ini, kita percaya bahwa nantinya akan terungkap siapa sebenarnya dalang di balik ini sebuah. Nah, kalau kita melihat di bawah ini ada sebuah komentar yang menyatakan semoga kebenaran segera terkuat. Siapa yang benar, siapa yang salah? Ya, Allah yang jahat, Jokowi dan kroninya dan kejahatan luar biasa terhadap negara dan bangsa di luar penjara. Ya, jadi teman-teman, ini sangat mengejutkan sekali ya. Kalau misalnya ada pemeliharaan para mafia seperti ini, bahkan sepertinya pemerintah juga takut terhadap para mafia. Ini sangat sepertinya lelucon ya. Ini lelucon apalagi ya yang dibuat. Dan kalau misalnya pemerintah ini melakukan pembiaran, tentu ini para mafia korupsi ini tidak bisa dituntaskan atau tidak bisa dibereskan. Ya, kemudian bahwa ternyata aktivis sekali Tete Masduki Tegadai Dialisme ketika tunduh hendak Jokowi bertobat. Uangnya dibuat bayar pengacara Jokowi untuk membela ijazah. Dan negara kita adalah negara yang bukan berdasarkan kekuasaan, tapi berdasarkan hukum. Setiap melanggar hukum harus ditangkap. Ya, jadi sebenarnya memang itulah negara kita sebenarnya adalah negara hukum yang mampu menegakkan keadilan, bukan malah tunduk kepada para mafia. Ya, mestinya pemerintah ini harus bersikap tegas ya, menangkap para koruptor, menangkap para mafia yang menghabiskan hasil kekayaan bangsa kita hanya untuk kepentingan mereka pribadi. Dan tentu dalam hal ini harus ada ketegasan yang benar-benar dari pemerintah, baru hal ini bisa diberantas. Kalau pemerintahnya ikut serta dalam hal ini, ya tentu ini susah untuk dibongkar. Apalagi kalau ada oknum kepolisian yang selalu backing sana sini, tentu ini tidak bisa diungkap ya. Dan kemudian seru ya kita nonton pertandingan korupsi, siapa juara nanti kita akan tunggu. Ya, pada akhirnya masyarakat Indonesia juga mengibaratkan itu sepertinya pertandingan. Siapa yang dapat banyak korupsinya, itulah juaranya. Inilah di negara Konoha ini, teman-teman. Ya, seperti ini yang dipertontonkan. Ini baru ada penegakan hukum dan kebenaran yang mulai mau bela rakyat. Dari yang garong uang negara seperti si Jokowi, garong dan penipu rakyat se-Indonesia. Dikit-dikit naikkan pajak menterinya Suryani dan anak bangsa yang jujur harus didengarkan dan ditindaklanjuti dengan informasi. Oke. Nah, benar kata Pak Sudirman Said, korupsi merajalela pada waktu Jokowi. Kasus minyak per hari lebih 600 miliar. Pak Sudirman Said berhenti jadi menteri diganti dengan Ibu Rini, bertambah korupsi. Nah, kemudian yang menggantikan Capitsus sebaiknya menelusuri informasi ini. Kalau memang benar ya mau memberantas korupsi yang menyesarakan rakyat ini. Ya, jadi teman-teman, bahwa memang kalau kita melihat ya bahwa kasus korupsi ini bukan hal yang biasa terjadi di negara Konoha. Kita melihat seperti apa, bahwa ya orang yang diganti ya, misalnya ini terbukti korupsi, orang yang diganti nanti ya pasti ngikut yang lama lagi, teman-teman. Nah, jadi hal ini sepertinya bersinambungan korupsinya. Nah, jadi karena tidak ada orang yang benar-benar bersih, ya diperlukan orang-orang yang bersikap tegas di sini, orang-orang yang bersih, yang tidak mau korupsi. Dan hal ini kita melihat ini harus diuji ya. Kalau misalnya hanya ditunjuk si A yang menggantikan si B yang sudah korupsi, tentu ini ya saya rasa bahwa korupsinya semakin merajalela. Nah, kemudian bahwa
eh, korupsi di penjara cocok bagi orang yang mencuri uang negara, apalagi memimpin yang tidak memberikan contoh bagi masyarakat dan merusak negara. Maling tak pernah mengaku. Nah, ini yang lebih parah lagi teman-teman, bahwa memang kalau malingnya tidak pernah mengakui, ya tentu tidak ada maling yang pernah ngaku teman-teman. Ya seperti maling teriak maling ini ya sering yang kita lihat. Dan di era baru Prabowo tak pandang bulu, baik itu kawan harus disikat karena punya kesalahan tidak jujur, mulai sudah jeblok tanggal curan kalau benar, selamat kalau salah nuga hancuran. Prabowo ya keberanian nggak mengusut Pak Wiwi. Semoga kebenaran akan segera terungkap dan sudah ijazah palsu, korupsi lagi, apalagi nggak hancur negara ini, korupsi untuk bayar pengacara abal-abal. Ya, jadi teman-teman kita sudah melihat ini ya, mendengarkan apa yang dikomentari oleh sebuah netizen ini, bahwa memang ya sudah ijazah palsu ya tambah lagi korupsinya, dan apalagi hancur negara ini korupsinya untuk bayar pengacara abal-abal. Ya, jadi teman-teman mungkin ya teman-teman bisa memahami terkait dengan hal ini. Ya, kalau misalnya sepanjang ya pemerintahan ini tidak bisa dihentikan segala hal ya seperti korupsi ini tidak bisa ditindaklanjuti, nanti di 2045 saya rasa bukan Indonesia emas lagi ya, mungkin bisa saja Indonesia gelap ya, mungkin seperti yang kita lihat di berita-berita ya, bukan Indonesia emas, malah mereka katakan Indonesia gelap. Teman-teman, bagaimana menurut Anda? Sampai ketemu di postingan.